Kalau kamu gaji 5 juta dan sampai sekarang masih bingung kenapa uangnya selalu habis sebelum tanggal 25, ini bukan salah kamu. Ini salah cara kamu diajarkan soal uang. Karena hampir semua konten finansial di YouTube itu dibuat oleh orang yang gajinya sudah di atas 20 juta. Mereka ngomong investasi saham, beli properti, diversifikasi portofolio. Tapi tidak pernah ada yang jawab pertanyaan yang paling basic. Kalau gaji 5 juta, realitanya bisa nabung berapa? Hari ini gue jawab itu. Pakai angka, bukan teori. Coba kamu ingat bulan lalu. Kamu terima gaji, bayar kos atau cicilan, beli makan, isi pulsa, kirim ke orang tua, bayar tagihan. Dan tiba-tiba uangnya sudah tinggal segitu, kamu bahkan tidak tahu habisnya kemana. Ini yang disebut lifestyle creep. Pengeluaran naik tanpa kamu sadari, seiring gaji kamu naik atau bahkan sebelum gaji kamu naik. Survei OJK bilang, lebih dari 60% masyarakat Indonesia tidak punya tabungan yang cukup untuk darurat 3 bulan. Bukan karena mereka malas, tapi karena tidak ada yang pernah kasih mereka sistem yang masuk akal untuk kondisi mereka. Bukan sistem dari Amerika, bukan sistem dari buku terjemahan yang nulis sisihkan 20% penghasilan. Padahal penulis bukunya sudah kaya sebelum nulis buku itu. Gua mau kasih kamu sistem yang dibuat untuk gaji lokal, untuk kondisi Indonesia, untuk kamu yang mungkin juga bantu keluarga setiap bulan. Oke, kita mulai dari angka nyata. Gaji take home, 5 juta per bulan. Bukan gaji kotor, bukan gaji sebelum potongan. 5 juta yang beneran masuk ke rekening kamu. Gua mau kenalin satu framework yang gue sebut gaji nyata. Dan ini yang akan jadi dasar semua konten di channel ini. Langkah pertama, pisah dulu pengeluaran wajib kamu. Kos atau kontribusi rumah, 1.500.000. Makan dan transportasi, 1.200.000. Tagihan dan pulsa, 300.000. Kirim ke keluarga, 500.000. Total pengeluaran wajib, 3.500.000. Sisa, 1.500.000. Sekarang, dari 1.500.000 ini, kamu punya 3 pilihan yang bisa kamu jalankan besok pagi. Pilihan A, semuanya masuk tabungan biasa. Hasilnya, dalam setahun kamu punya 18 juta. Tapi nilainya turun karena inflasi 4-5% per tahun. Pilihan B, 1 juta masuk dana darurat dulu, 500.000 masuk reksadana pasar uang. Ini yang paling aman untuk bulan 1-6. Pilihan C, dan ini yang gue rekomendasikan kalau kamu sudah punya dana darurat minimal 3 bulan. Split jadi 3. 500.000 dana darurat top up, 500.000 reksadana. 500.000 untuk tujuan jangka pendek kayak liburan atau modal usaha kecil. Yang mana yang cocok untuk kamu? Itu tergantung satu pertanyaan. Sudah punya dana darurat belum? Kalau belum, mulai dari pilihan B. Fokus di situ dulu. Jangan investasi sebelum punya jaring pengaman. Sebelum gue tutup, ada 3 hal yang gue mau kamu ingat dari video ini. Pertama, nominal tidak penting, sistem yang penting. Nabung 200.000 per bulan dengan sistem yang konsisten mengalahkan nabung 1 juta per bulan tanpa sistem. Yang bikin orang gagal bukan karena gajinya kecil, tapi karena tidak ada autopilot. Kedua, dana darurat bukan kemewahan. Ini bukan soal kaya atau miskin. Dana darurat adalah alasan kenapa satu musibah tidak menghancurkan seluruh keuangan kamu. Orang yang tidak punya dana darurat bukan tidak mampu. Mereka belum tahu cara memulainya. Ketiga, gaji naik tidak otomatis bikin kaya. Kalau sistemnya tidak berubah, gaji naik hanya berarti pengeluaran naik. Itulah kenapa ada orang gaji 15 juta masih bokeh. Sistemnya dulu, baru gajinya. Kalau video ini kasih kamu satu hal yang baru, subscribe. Karena minggu depan gua bahas satu hal yang hampir semua orang skip, dana darurat. Berapa nominalnya yang bener, simpen di mana, dan kalau gaji kamu masih habis setiap bulan, apa yang harus dilakukan duluan? Gua hitung semuanya pakai angka nyata minggu depan di sini. Sampai ketemu.